Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang bahaya sampah plastik. Di sini kami beranggotakan, yaitu yang pertama Anizam Sahib, yang kedua Dewi Rafikasari, yang ketiga Santa Tagi Maritona, dan yang keempat saya sendiri Mira Madawati. Untuk pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Santa Tagi Maritona. Untuk Saudari Santa Tagi Maritona dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fakta-fakta tentang limbah plastik. Yang pertama, ada sampah plastik di dunia. Kota-kota di dunia menghasilkan sampah plastik hingga 1,3 miliar ton setiap tahun. World Bank memperkirakan jumlah ini akan bertambah hingga 2,2 miliar ton pada tahun 2025. Jika masyarakat Eropa Barat dan Amerika Utara menggunakan sekitar 100 kg plastik setiap tahunnya, sementara di masyarakat Asia menggunakan 20 kg per orang. Sayangnya, 22% sampai 43% plastik yang digunakan di seluruh dunia berakhir di tempat pembuangan sampah atau TPS. Ya, ini adalah gambar dari 5 negara pemasok sampah plastik terbesar di laut. Di posisi pertama ada negara Cina yang menyumbangkan 8,8 juta ton per tahunnya. Yang kedua ada Indonesia, menyumbangkan 3,2 juta ton per tahun. Yang ketiga Vietnam, negara ini menyumbangkan sampah plastik sebesar 1,8 juta per tahunnya. Begitupun dengan Filipina di negara posisi keempat. Lalu yang kelima ada Sri Lanka yang menyumbangkan sampah plastik sebesar 1,6 juta per tahunnya. Lalu yang kedua ada sampah plastik di Indonesia. Dilansir dari indonesia.go.id, Badan Pusat Statistik atau BPS, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sementara itu, kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahunnya atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Jumlah ini menempatkan Indonesia di urutan kedua sebagai negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar setelah Tiongkok. Bukan urutan yang patut dibanggakan karena sampah plastik mengancam berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan biota di laut dan keseimbangan ekosistem di lautan. Nah, ini adalah data dari GeoTimes tahun 2016 yang dilansir dari lingkunganhidup.go. Ada Bali yang menyumbangkan sampah plastik 10.725 ton per harinya. Yang kedua ada Jakarta dengan menyumbangkan 6.500 ton per harinya. Lalu yang ketiga ada Palembang, menyumbangkan sampah plastik per harinya sebesar 1.200 ton. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dewi Rafikasari. Untuk Dewi Rafikasari dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang bahaya sampah plastik. Bahaya sampah plastik yang pertama dapat merusak rantai makanan. Bagaimana bisa? Pencemaran plastik mempengaruhi plankton sebagai organisme terkecil di dunia. Nah, plankton ini merupakan makanan dari organisme yang lebih besar. Ketika organisme tersebut terganggu, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan untuk organisme lainnya. Nah, hewan yang lebih besar ataupun manusia akan terracuni karena manusia dan hewan besar tersebut mengonsumsi ikan yang tercemar oleh polutan itu sendiri akibat sampah plastik. Bahaya yang kedua adalah dapat mencemari tanah dan air tanah. Ketika sampah plastik menggunung di tempat pembuangan sampah dan berinteraksi dengan air, akan terbentuk bahan kimia berbahaya yang bisa meresap ke bawah tanah. Keadaan ini akan menurunkan kualitas air. Kemudian dampaknya air tanah dan waduk akan menjadi rentan terhadap kebocoran racun. Sampah plastik tersebut dapat menyebabkan racun dan racuni air di daerah yang tercemar tersebut. Kemudian bahaya selanjutnya adalah dapat menguras biaya. Bayangkan saja, setiap tahun jutaan dolar dihabiskan untuk mengatasi dampak dari sampah plastik. Puluhan hektar lahan dan biaya terkuras untuk membuat banyak tempat pembuangan sampah yang sebagian besar adalah sampah plastik. Di sisi lain, pemasukan negara menurun karena dibarengi dengan penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke lokasi-lokasi wisata alam yang penuh dengan sampah plastik. Bayangkan saja, siapa sih wisatawan yang ingin berkunjung jika lokasi wisatawan tersebut sudah banyak sampah plastik atau banyak sampah? Tidak ada kan? Maka dari itu, banyak sekali bahaya sampah plastik yang dapat kita timbulkan karena penggunaan sampah plastik yang terlalu banyak.
Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Pemaparan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Anizam Syahib. Untuk Anizam Syahib, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai solusi apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah sampah plastik, terutama yang ada di Indonesia. Nah, tadi kan kita udah mengetahui nih bagaimana fakta-fakta mengenai sampah plastik, terutama yang ada di Indonesia, kemudian di dunia. Ternyata kita tahu juga nih, Indonesia itu merupakan negara kedua setelah Cina, penghasil sampah plastik terbanyak. Sangat disayangkan dan sangat miris sekali. Ternyata Indonesia yang kaya akan budayanya merupakan salah satu negara penghasil sampah plastik terbesar. Hal itu kan bisa menjadi dampak negatif bagi masyarakat Indonesia sendiri, terutama masyarakat yang berada di sekitar negara Indonesia. Nah, berikut ini merupakan gambar mengenai bagaimana tertumpuknya sampah-sampah plastik dari berbagai tempat. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana sampah plastik yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Jangankan di seluruh wilayah Indonesia, di satu desa saja pun kita mengumpulkan sampah plastik di satu tempat. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana tertumpuknya dan banyaknya sekali sampah-sampah plastik di tempat tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang masih memiliki kesadaran, kita harus mulai meningkatkan pemahaman kita, kesadaran kita mengenai bahayanya sampah plastik, bagaimana cara kita mengatasi masalah sampah plastik di sekitar kita. Nah, sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai bagaimana mengurangi sampah plastik yang ada di sekitar wilayah, seperti salah satunya gerakan diet kantong plastik. Itu sudah dilakukan dan sudah dilaksanakan, namun mungkin gerakan ini tidak terlalu terlihat oleh kita semua, terutama di masyarakat desa, masyarakat terpencil, karena mungkin salah satunya kurangnya sosialisasi, dan juga hal ini dibutuhkan partisipasi yang banyak, tidak hanya masyarakat kota. Nah, oleh karena itu kita harus mulai menggali mengenai masalah-masalah sampah plastik, kemudian bagaimana cara kita mengatasi masalah plastik, dan sudah ada kebijakan seperti apa sih dari pemerintah untuk mengatasi sampah plastik tersebut. Nah, mungkin beberapa ini merupakan solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Yang pertama, kita bisa membawa tas belanja sehingga kita tidak menambah sampah plastik yang disediakan oleh supermarket, di pasar, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita memakai kemasan plastik yang dapat digunakan kembali. Jadi kan kita bisa lebih hemat nih dalam pengeluaran biaya untuk menambah kantong plastik itu sendiri. Kemudian kita memilah sampah plastik, kita memilah sampah-sampah dari sampah organik, anorganik, di mana sampah organik kita bisa buat pupuk. Kemudian sampah anorganik kebanyakan kan sampah plastik. Nah, kemudian yang keempat, langkah keempat, kita mendaur ulang sampah plastik tersebut. Kita bisa jadikan kerajinan tangan, kita bisa jadikan benda pakai seperti kita jadikan kantung belanja, kemudian kita jadikan wadah alat tulis dan sebagainya, seperti itu. Jadi mulai dari sekarang kita harus pintar-pintar bagaimana cara kita memilah, memilih, dan mengolah sampah plastik itu sendiri. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara memanfaatkan sampah plastik. Pada slide pertama dapat dilihat sampah plastik berupa botol plastik dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Nah, yang kedua, botol plastik sendiri dapat diubah menjadi sapu. Selain menjadi sapu dan untuk menyiram tanaman, pada slide selanjutnya dapat dilihat bahwa botol plastik dapat digunakan untuk pot tanaman. Selain botol plastik, sampah plastik berupa kantong plastik sendiri dapat dimanfaatkan sebagai hiasan. Nah, dapat dilihat pada slide, terdapat contoh gambar yaitu berupa bunga, di mana bunga tersebut berasal dari kantong plastik. Nah, pada slide selanjutnya, terdapat pemanfaatan sampah plastik yaitu berupa wadah sabun cuci piring yang dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan yaitu berupa payung.
Pada selanjutnya sendiri terdapat kantong plastik sendiri dapat dijadikan kerajinan tangan, yaitu berupa tatakan gelas. Di mana tatakan gelas dari kantong plastik ini dan dibuat yaitu dengan anyaman dari kantong plastik. Pada slide selanjutnya dapat dilihat bahwa botol plastik juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat sampah. Nah, kantong plastik yang sudah saya jelaskan juga dapat dijadikan sebagai tikar, di mana kantong plastik tersebut dibuat dengan cara dianyam. Selain tikar juga, pada slide selanjutnya kalian dapat melihat bahwa sampah plastik dapat dijadikan sebagai tas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terjadi kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.